Teman-teman, ini ada kabar terbaru dan hasilnya lagi-lagi tudingan kepada Pak Jokowi terbantahkan. Nah, karena itu mari sama-sama kita dengarkan ya. Dari situ aja itu nggak memenuhi kategori mengenai definisi korupsi menurut posisi arti. Jadi ini banyak lubang yang tidak. Tapi ada satu hal, tadi belum selesai. Siapa nih yang jadi orang yang menulis, menyatakan, menyebarkan ini? Satu adalah bodoh. Oh iya. Bisa aja nggak bisa bahasa Inggris dia. Cuma ada nama Jokowi. Nomor 2, malas. Tiga, jahat. Tahu, dia baca, dia udah ngerti. Tapi menyebarkan framing jahat itu Jokowi. Makanya kalau itu buat saya sih harus kita suarakan. Ya, betul. Apalagi ini sudah ada istilahnya tuh betul-betul pembelaan dalam bentuk klarifikasi dari OCCRP itu sendiri. Itu menurut saya menunjukkan wakul ja'al haq wa zahaqal batil. Katakanlah sudah datang kebenaran dan runtuhlah kebatilan. Itu kalau ini kan pakai kalau bahasa kalau bahasa preman eat shit. Oke. Bro Andi Budiman. Ini kan saya baca berita ya dan ada di medsos juga di X, di akun Twitternya. Sorry, saya mau potong sedikit. Sebentar. Nggak perlu dipotong. Kan karena Anda bilang hari Jumat, saya tuh saking religiusnya, itu ketika saya memperoleh informasi ini akhirnya, saya belum tahu nih soal OCCRP, saya udah bantah. Itu saya berterima kasih pada Allah. Jadi saya habis sholat tuh saya bilang, makasih. Karena atas penyelidikannya Bang Ade tadi. Saya dibukakan jalannya. Dan ada siapa Bu Nasdem itu? Bu Irma. Bu Irma memang emosional, tapi saya juga orang yang percaya sama dia. Jadi ketika dia ngomong, Irma Caniago ngomong gitu, ya kan yang pikirannya sehat, itu akan seperti Irma, akan seperti Andi gitu loh. Sorry, saya mau bilang alhamdulillah itu saya ucapkan sesudah sholat. Ditambah dengan klarifikasi berita tentang klarifikasi. Nah, kalau pagi ini OCCRP, saya kan baru tahu dari Anda. Lebih lengkap lagi. Oke, Bung Andi, ini kan jadi menurut Bung Andi, Bro Andi sebagai wakil ketua PSI menyatakan publikasi OCCRP soal Jokowi adalah suara BSH, barisan sakit hati. Nah ini kan berarti memang kan BSH sekarang sudah ada singkatannya ya. Daftar finalis itu kan muncul dari suara-suara yang memang diundang oleh OCCRP leaders, jurnalis siapa polling lah gitu ya untuk mengirimkan. Jadi penominasian itu dari publik. Nah itu adalah menurut Bro Andi barisan suara sakit hati. Bisa dijelaskan nggak? Dan juga tadi soal klarifikasi dari OCCRP itu, tanggapan Anda gimana? Pertama, kita apresiasi ya klarifikasi dari OCCRP ya. Kalimat pertama dari rilis mereka itu adalah kami tidak punya bukti bahwa Jokowi melakukan tindakan korupsi. Itu adalah satu pernyataan yang clear dan itu harusnya disadari oleh masyarakat atau orang yang sudah salah membaca situasi atau orang-orang yang memang ingin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik. Karena itu saya melihat, setuju dengan Bang Ade, ini kombinasi dua hal Bang Ade. Membaca, mempelajari sesuatu itu memang sesuatu yang biasanya malas dilakukan oleh orang. Apalagi kalau hatinya sudah diisi benci, diisi kebencian. Saya rasa ini memang residu dari hasil Pilpres kemarin yang mungkin membuat kelompok-kelompok politik kecewa karena merasa bahwa kandidat mereka tidak didukung oleh Jokowi dan akhirnya kalah. Oke, teman-teman, jadi itu sebenarnya sudah jelas ya bahwa dari pihak OCCRP sendiri sudah memberikan klarifikasi bahwa tidak ada bukti yang konkret seperti yang ditudingkan kepada Pak Jokowi pada beberapa waktu belakangan oleh kelompok sakit hati. Ternyata sudah ada istilahnya teman-teman, BSH, barisan sakit hati. Nah, beberapa waktu belakangan yang kemudian membagikan ataupun menyuarakan perihal Pak Jokowi masuk nominasi OCCRP itu adalah Rocky Gerung dan kawan-kawannya, yang jelas ya mereka itu selama ini memang adalah kelompok-kelompok ataupun barisan yang berseberangan ataupun kontra dengan Pak Jokowi. Tetapi sepertinya
Ya, kesenangan mereka mengenai Pak Jokowi masuk nominasi oleh OCCRP ini justru ya rontok seketika. Jadi kalau kita lihat ya pada beberapa waktu belakangan ini kan mereka itu senang sekali ya. Mereka senang sekali, bahkan sampai ada suara-suara yang kemudian meminta agar pihak dari KPK menjadikan ya Pak Jokowi ini sebagai orang yang patut untuk diperiksa, sebagai orang yang kemudian patut dicurigai perihal hasil dari Pak Jokowi sudah masuk nominasi OCCRP. Nah sekarang karena pihak dari OCCRP ini sudah kemudian memberikan klarifikasi, bahkan jelas ya bahwa mengenai tudingan bahwa Pak Jokowi disebut sebagai orang terkorup ataupun kemudian masuk dalam nominasi orang terkorup itu tidaklah terbukti. Nah memang teman-teman sekalian, pada beberapa hari yang lalu Bang Ade Armando itu juga membuat ulasan perihal bagaimana sebenarnya teknis ya ataupun kemudian cara pihak OCCRP mengumpulkan informasi ataupun kemudian juga bagaimana mereka menentukan nominasi ataupun seseorang itu pada akhirnya hasilnya ataupun disimpulkan adalah kelompok terkorup. Nah memang ada banyak metode yang mereka terapkan, tetapi salah satu diantaranya seperti yang disampaikan oleh Mas Ade Armando bahwa mereka membuka ruang kepada publik ya untuk mengirimkan nama ataupun kemudian untuk memasukkan nama tokoh-tokoh yang dipandang sebagai orang yang terkorup. Nah dalam ulasan yang disampaikan oleh Mas Ade Armando, ternyata BSH, Barisan Sakit Hati itu mengundang rekan-rekannya untuk beramai-ramai menyebutkan ya menginput memasukkan nama Pak Jokowi sebagai tokoh yang dipandang korup di laman terbuka CCRP itu, OCCRP itu teman-teman. Jadi memang pada akhirnya nama Pak Jokowi karena ini kan dilakukan secara berkelompok ya. Jadi yang satu undang temannya yang sakit hati, yang satu lagi undang temannya yang sakit hati. Jadi seperti itu terus. Nah akhirnya kan nama Pak Jokowi itu menjadi ramai di laman OCCRP ini. Makanya Pak Jokowi masuk dalam nominasi. Tetapi sebenarnya pihak dari OCCRP itu tidak menyimpulkan dan tidak membenarkan hal tersebut. Jadi karena ibaratnya kayak begini teman-teman ya. Jadi karena di laman terbukanya OCCRP ini kemudian banyak sekali yang menyebutkan nama Jokowi, yang mengirimkan nama Pak Jokowi. Jadi kan kemudian diurutkan. Nah, nama Pak Jokowi ya dari sekian kan urutannya itu misalnya dari 1000 kali penyebutan, 1000 kali istilah itu teman-teman ya, memasukkan nama Pak Jokowi ke situ dari para narasumber ya, dari publik itu ya akhirnya kan diurutkan 1 sampai sekian, ternyata nama-nama inilah yang paling banyak disebutkan. Nah dalam urutan itu masuklah namanya Pak Jokowi ya, tetapi memang hasil akhirnya OCCRP pun juga memiliki kriteria ataupun ketentuan ya, dan Pak Jokowi itu tidak disebutkan sebagai orang terkorup. Makanya tadi dalam klarifikasinya OCCRP sebagaimana sudah kita dengarkan bersama-sama, justru Pak Jokowi dibantah sendiri oleh OCCRP bahwa Pak Jokowi tidak ada bukti yang konkret, yang nyata, yang masuk akal, yang benar, yang bisa dipercaya Pak Jokowi itu korupsi. Tidak ada. Nah memang akhirnya ini kan juga membuat malu orang-orang yang menyebarkannya. Makanya tadi Pak Ade Armando bilang bahwa orang yang menyebarkan ini hanya ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama, bodoh, malas, dan jahat ya. Jadi bodoh nggak tahu ya itu apa, jadi main bagi-bagikan saja, ikut-ikutan saja. Lalu kemudian malas, jadi dia tidak baca secara tuntas, yang penting ada nama Pak Jokowi karena sudah sakit hati langsung share kemana-mana. Lalu yang terakhir adalah memang jahat ya, mungkin dia sudah tahu, sudah paham itu tidak benar ya informasinya, tapi tetap saja disebarkan. Nah nanti kita akan lihat kira-kira bagaimana respon dari Rocky Gerung Rocky Gerung dan kawan-kawan ya perihal klarifikasi dari OCCRP ini. Apakah mereka akan tetap percaya dan menganggap Pak Jokowi sebagai tokoh terkorup ya versi OCCRP yang masuk nominasi ya, ataukah kemudian mereka akan ikut ya memberikan penjelasan perihal perubahan ataupun ya penjelasan ataupun klarifikasi dari pihak OCCRP ya. Jadi harusnya sih teman-teman ya, kalau idealnya itu adalah ketika kemudian dari pihak OCCRP sudah memberikan klarifikasi, maka orang-orang yang menyebarkan itu juga harusnya memberikan juga klarifikasi ataupun informasi terbaru perihal dinamika dari tudingan yang diarahkan ataupun dialamatkan kepada Pak Jokowi itu ya. Nah lalu kemudian teman-teman mari kita melihat ya, di sini ada beberapa komentar ya. Masyarakat Indonesia jangan mau diadu domba dan dihasut oleh elit partai politik ataupun barisan sakit hati dan oleh pihak-pihak lain.
mereka mau memiskinkan Indonesia demi kepentingan pribadi mereka. Sudah jelas secara logika dan akal sehat bahwa banyak pihak yang iri hati dan sakit hati ya kepada Pak Jokowi dan juga kepada Indonesia. Ya, di sini ada banyak teman-teman ya. Ini ada beberapa di sini yang disebutkan. Lalu kemudian di sini juga ada lagi. Mari kita melihat dulu sebentar teman-teman ya. Oke, Bambang Pacul bilang, kita tidak bisa kalahkan orang baik dan orang cantik. Udah jelas itu, orang baik akan selalu di dalam lindungan yang maha kuasa. Makanya kita tidak akan bisa mengalahkan orang baik ini. Sehat selalu Pak Jokowi dan keluarga. Ya, itu ya teman-teman ya. Sudah cukup bukti dan logika, segera KPK kepolisian tangkap pengkhianat bangsa KONI ataupun Hasto agar tidak menjadi pengkhianat bangsa menjual harga diri pemerintah dengan fitnah dan kebohongan. Ya, ini dia teman-teman ya. Ya, memang nama Bu Kony pada beberapa waktu belakang juga cukup ramai disebutkan ya, terutama setelah ia mengklaim katanya berhasil mengamankan dokumen penting yang dititipkan Hasto dan sekarang sudah ada di Rusia. Dan pertanyaannya, apakah itu benar ataukah hanya omong kosong belaka? Nanti kita lihat ke depan seperti apa.